Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Cantika Putri, saya absen 29 dari kelas 11 akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengenalan akuntansi pemerintah. Adapun materi yang saya jelaskan yaitu yang pertama, pengertian akuntansi pemerintah, yang kedua, ciri-ciri akuntansi pemerintah, yang ketiga, tujuan akuntansi pemerintah, yang keempat, tujuan pengelolaan keuangan daerah, yang kelima, perbedaan akuntansi pemerintah dan swasta, yang keenam, sumber pendanaan negara, yang ketujuh, satu siklus dalam manajemen keuangan daerah, dan yang kedelapan yaitu sistem pencatatan dalam akuntansi pemerintah. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi pemerintah. Secara umum, akuntansi pemerintah adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan laporan keuangan pemerintah yang berasal dari proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran transaksi yang terjadi dalam pemerintahan. Kemudian, ada dua ahli yang menyatakan tentang pengertian akuntansi pemerintah. Yang pertama yaitu menurut Arifin Sabeni dan Imam Ghosai. Dalam akuntansi pemerintah, pencatatan akuntansi atau data akuntansi digunakan untuk transaksi ekonomi dan transaksi keuangan lainnya yang menyangkut organisasi pemerintah ataupun organisasi lain yang tidak bertujuan untuk mencari laba ataupun keuntungan. Dan yang kedua yaitu menurut Baswir. Menurut Baswir, akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang tidak mencari laba. Dan materi yang kedua yaitu ciri-ciri akuntansi pemerintahan. Ada 6 ciri-ciri akuntansi pemerintah. Yang pertama yaitu memberi pelayanan kepada publik. Yang kedua, non-profit motif. Yang ketiga, sumber pendanaannya berasal dari pajak, restribusi, obligasi pemerintah, laba BUMN dan BUMD, dan aset negara yang dijual. Kemudian yang keempat, pertanggungjawaban dan operasionalnya kepada masyarakat atau publik dan parlemen yaitu DPR dan DPRD. Kemudian yang kelima yaitu struktur organisasinya hierarkis, biokratis, dan kaku. Yang keenam yaitu karakteristik anggarannya terbuka untuk publik. Selanjutnya yaitu materi ketiga. Materi ketiga yaitu tujuan dari akuntansi pemerintah. Ada 2 pendapat para ahli yang menyebutkan mengenai tujuan dari akuntansi pemerintah. Yang pertama yaitu menurut Muhammad Gid. Menurut Muhammad Gid, ada 2 tujuan dari akuntansi pemerintah. Yang pertama yaitu sebagai media akuntabilitas, yang kedua sebagai media menyediakan informasi untuk manajemen. Yang kedua yaitu menurut Bahtiar Arif, Macis, dan Iskandar, ada 3 tujuan dari akuntansi pemerintah. Yang pertama yaitu sebagai media akuntabilitas, yang kedua sebagai manajerial, dan yang ketiga sebagai media pengawasan. Lalu, materi yang keempat yaitu tujuan pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, digunakan untuk mempertajam esensi pemerintahan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, digunakan untuk memperjelas pendistribusian keuangan dan derajat pertanggungjawaban pada level pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Baiklah, lanjut ke materi yang kelima yaitu perbedaan akuntansi pemerintah dan akuntansi swasta. Yang pertama dilihat dari tujuannya. Akuntansi pemerintah bersifat non-profit motif, sedangkan akuntansi swasta bersifat profit motif. Dilihat dari sumber pendanaannya. Akuntansi pemerintah, sumber pendanaannya berasal dari pajak, restribusi, obligasi pemerintah, laba BUMN dan BUMD, serta aset-aset pemerintah yang dijual. Sedangkan akuntansi swasta, sumber pendanaannya ada 2, yaitu dari internal, misalnya dari modal sendiri, laba ditahan ataupun penjualan aset. Kemudian dari eksternal yaitu dari utang dan obligasi. Yang ketiga dilihat dari pertanggungjawabannya. Akuntansi pemerintah bertanggung jawab terhadap masyarakat atau publik dan parlemen yaitu DPR dan DPRD. Sedangkan akuntansi swasta sistem pertanggungjawabannya hanya kepada kreditur dan pemegang saham. Yang keempat dilihat dari struktur organisasinya. Akuntansi pemerintah, struktur organisasinya bersifat hierarkis, biokratis, dan kaku, sedangkan akuntansi swasta bersifat fleksibel, datar, dan fungsional. Kelima dilihat dari karakteristik anggarannya. Akuntansi pemerintah terbuka untuk publik, akuntansi swasta tertutup untuk publik. 6 yaitu sistem pencatatan akuntansinya. Akuntansi pemerintah dicatat dengan cash accounting, sedangkan akuntansi swasta dicatat menggunakan accrual accounting. Materi yang keenam yaitu sumber penerimaan negara. Ada 2 sumber penerimaan negara yaitu dari pajak dan non-pajak. Sumber penerimaan negara yang dari pajak misalnya PPh migas, pajak non-migas, dan cukai. Sedangkan sumber penerimaan negara yang berasal dari non-pajak misalnya pendapatan sumber daya alam, pendapatan BIRU, PNSP,
dan pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Baiklah, lanjut ke materi ketujuh, yaitu siklus manajemen keuangan daerah. Dalam satu siklus keuangan manajemen daerah, ada 30 bulan. 12 bulan pertama digunakan untuk perencanaan dan penganggaran. 12 bulan selanjutnya digunakan sebagai pelaksanaan anggaran akuntansi pemerintah, dan 6 bulan sisanya digunakan sebagai tahap pertanggungjawaban. Materi yang terakhir atau materi ke-8 yaitu sistem pencatatan akuntansi pemerintah. Ada dua sistem pencatatan akuntansi pemerintah. Yang pertama yaitu single entry, di mana pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan satu kali saja. Yang kedua yaitu double entry, di mana setiap transaksi ekonomi yang terjadi dicatat selama 2 kali. Baiklah, sekian penjabaran materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang saya sengaja ataupun tidak. Akhir kata saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.